Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Sufyan SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan yang saya hormati Bapak Ibu para dosen beserta staf-stafnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang terhormat kakak-kakak serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bernafas dan menghirup udara secara gratis hingga detik ini. Dan yang kedua, sholawat serta beriringan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar serta suri tauladan kita yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah sampai zaman keislaman yang terang benderang saat ini, yaitu baginda besar Nabi Muhammad SAW, di mana sholawatnya yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Devi Reza dengan NIM A1A121107, berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas R003, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester, di mana di video kali ini saya diberi tugas membuat ceramah dengan judul materi pelajaran yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di sini saya memilih materi sebagai ceramah saya, yaitu tentang sumber ajaran Islam. Berbicara mengenai sumber ajaran Islam, apa yang terlintas di benak-benak teman semuanya? Pasti banyak sekali pertanyaan mengenai sumber ajaran Islam tersebut. Islam itu datang dari mana ya? Islam itu berasal dari mana ya? Islam itu pertama dari mana ya? Wah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti gampang sekali untuk dijawab ya teman-teman semuanya. Islam itu datang dan bersumber dari Al-Quran. Islam itu untuk lebih jelasnya, secara umum sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran yang berasal dari Allah, hadis, yaitu adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah, dan ijtihad. Ijtihad adalah pendapat diskusi dari para ulama. Ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Sudah kita ketahui semuanya bahwa Al-Quran artinya adalah bacaan. Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz sekaligus mengandung makna juga ya. Diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menggunakan bahasa Arab dan mengandung mukjizat pada setiap ayat dan surahnya, dan tertulis dalam mushaf. Dan membaca Al-Quran pun juga bernilai ibadah, dan ayat-ayat Al-Quran juga dinukil secara mutawatir, artinya tidak diragukan lagi dalam keautentikannya. Maksudnya itu tidak diragukan lagi dalam kebenarannya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan perkataan Nabi. Al-Quran juga diturunkan dalam bentuk tulisan, seperti ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau juga diajari membaca oleh malaikat Jibril. Beberapa fungsi dari Al-Quran itu yaitu ada Al-Huda, artinya petunjuk, Al-Bayyinah artinya penjelasan, yang ketiga itu Al-Furqan artinya pembeda, dan
yang terakhir yaitu asifa, artinya obat. Nah, sumber ajaran Islam yang keduanya yaitu hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasul. Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Seperti misalnya, dalam Al-Quran ada penjelasan tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah naik haji. Nah, Rasulullah SAW pun yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, yang menjelaskan tata cara ibadahnya, tata cara muamalahnya, dan baik itu perkataan maupun perbuatan. Beliau adalah sunnah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya yaitu telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah dengan segala perbuatannya itu sangat-sangatlah mulia sekali, karena memang salah satu alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak lain untuk membenahi akhlak manusia. Adapun beberapa fungsi hadis atau sunnah Rasul yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bayan taukid, artinya menguatkan, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyampaikan tentang berbohong itu adalah sebuah dosa, kemudian dikuatkan oleh hadis. Hadis itu perkataan Nabi dan diperkuatkan oleh perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada bayan tafsil, yaitu merinci, artinya merinci apa yang dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menegaskan tentang tegakkan sholat, sedangkan tata cara sholat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga yaitu bayan isbat, yaitu pengecualian. Misalnya Al-Quran dalam surah 5 ayat 3 menjelaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Lalu datanglah riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni, dan lainnya yang mengatakan bahwa ada bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi kata Al-Quran itu bangkai haram, lalu diperjelaskan lagi bahwa bangkai itu ada yang halal. Sumber ajaran Islam yang terakhir yaitu ijtihad, yaitu berpikir kreatif dalam menentukan yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis, selalu didiskusikan untuk memecahkan masalahnya yang sesuai dengan logika. Dan hadis setelah Rasulullah wafat, permasalahan syar'i terus bermunculan dalam kaitan ibadah mahdo maupun ibadah ghairu mahdo, dan persoalan kehidupan baik itu ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lainnya. Tapi Al-Quran dan hadis belum menjelaskan secara lengkap permasalahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah dengan segenap kemampuan intelektual, yaitu dimaksudkan dengan menurut logika yang tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Persyaratan untuk ijtihad itu yaitu menguasai Al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam, lalu dia juga menguasai Sunnah dan hadis Nabi sebagian besar sumber hukum Islam kedua, lalu mengetahui ijma ulama, qiyas, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi orang yang ijtihad itu harus orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah sangat memahami Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.